dalil-dalil ya agar takut kepada kesyirikan. Ada beberapa dalil. Yang pertama, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan mengampuni ini dalam kurung jika tidak bertobat ya, sebagaimana tadi kita jelaskan. Jika tidak bertobat. Dan mengampuni dosa selain syirik. Ayat ini menggabungkan kepada kita khauf dan roja. Ya, ini khauf. Ini roja. Kita takut dengan dosa, tapi kita berharap, kita punya harapan selama Anda tidak syirik, insya Allah masih bisa diampuni. Selama Anda tidak syirik masih bisa diampuni. Tapi kita juga takut kalau syirik bahaya. Syirik bahaya ya. Syirik di sini apa yang dimaksud? Khilaf ya. Para ulama. Pendapat pertama, pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah dalam beberapa kitabnya mencakup syirik besar dan kecil dan asghar. Pendapat kedua, ini pendapat pertama, pendapat kedua hanya syirik besar. Apakah yang tidak diampuni jika seorang tidak bertobat mencakup syirik kecil? Artinya jika seorang meninggal dalam kondisi riya, dia belum bertobat dari riyanya. Apakah riyanya tidak bisa diampuni? Menurut pendapat pertama, iya, riyanya tidak bisa diampuni. Apa maksudnya tidak diampuni? Berarti harus masuk neraka? Bukan maksudnya demikian. Perhatikan di sini, maksudnya tidak diampuni syirik kecil. Maksudnya tidak diampuni adalah harus ditimbang. Dengan kebaikan ya. Kebaikan atau untuk menggugurkannya. Kalau syirik besar tidak diampuni maksudnya kekal. Maksudnya kekal di neraka. Nah, kalau syirik kecil maksudnya kalau tidak diampuni bukan berarti kekal di neraka, tapi maksudnya itu dosa riya harus diletakkan di timbangan. Dia tidak bisa gugur kecuali dibandingkan dengan kebaikan yang lain. Dan itu sulit karena dosa riya besar, maka untuk bisa menyeimbangkannya butuh pahala yang banyak ya. Pendapat ini pendapat Ibnu Taimiyah. Pendapat yang kedua ada khilaf ya. Ini yang kedua yang dimaksud dengan syirik adalah syirik akbar. Syirik akbar ini pendapat yang lebih kuat dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala bahwasanya yang dimaksud syirik adalah syirik akbar ya. Makanya konteks-konteks ketika Allah bicara tentang syirik di Al-Qur'an rata-rata syirik akbar ya. Seperti innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'ahu nar wa malidh dhalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa berbuat kesyirikan ya Allah haramkan surga baginya. Mau syirik akbar maksudnya. Syirik akbar berkaitan dengan orang Nasara. Seperti tadi wa laqad uhiya ilaika wal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kau berbuat syirik akan gugur seluruh amalanmu. Maksudnya syirik akbar bukan syirik kecil. Jadi konteks-konteks dalam Al-Qur'an kebanyakan syirik akbar. Menceritakan tentang kesyirikannya kaum Nasara atau menceritakan kesyirikannya kaum Yahudi atau menceritakan kesyirikannya para penyembah berhala. Dan sehingga yang lebih benar yang dimaksud dengan syirik di sini yang tidak diampuni hanya syirik besar yang tidak diampuni, Adapun syirik kecil, maka hukumnya seperti dosa-dosa yang lain, maka hukumnya seperti dosa-dosa
dosa-dosa besar yang lainnya. Yang lainnya. Apa bahasanya? Tahta masyiatillah, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kehendak Allah. Terserah Allah maksudnya. Allah mau ampuni silakan, Allah tidak ampuni juga terserah Allah. Sebagaimana dosa zina, sebagaimana dosa mencuri, sebagaimana dosa merampok. Ini ayat pertama, intinya membuat kita takut kepada dosa syirik karena sebagian ulama mengatakan bahkan dosa syirik kecil pun tidak diampuni. Meskipun pendapat yang lebih kuat adalah dosa syirik kecil diampuni ya. Wallahu alam bisawab. Ini membuat kita khawatir dengan namanya syirik ya.